Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kenny. Untuk segmen kali ini bertemakan cerita horor, sebuah kisah yang berjudul Wanita Tua Bergaun Putih di Puncak Gunung. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini dimulai di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Karang. Sebuah gunung yang angker, yang sudah dikenal sejak zaman dahulu oleh penduduk sekitar. Gunung ini tidak hanya dikenal karena pemandangannya yang indah, tetapi juga karena berbagai legenda yang menyelimuti puncaknya. Tidak banyak yang berani mendaki gunung ini, apalagi sampai ke puncaknya. Penduduk desa selalu mengingatkan siapapun yang datang untuk berhati-hati. Jangan pernah naik ke puncak Gunung Karang kalau tidak ingin menghilang selamanya, kata orang-orang di desa itu. Mereka berbicara dengan penuh ketakutan, seakan-akan ada sesuatu yang menunggu di sana, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tetapi bisa dirasakan oleh siapapun yang cukup berani untuk mendekatinya. Namun, seperti biasa, ada saja yang penasaran dan mengabaikan peringatan tersebut. Mereka yang baru datang, yang mungkin tidak tahu apa yang ada di balik mitos itu, selalu tertarik untuk menantang takdir. Seperti halnya Dimas dan Andri, dua sahabat yang baru saja lulus kuliah. Mereka tidak tahu banyak tentang Gunung Karang, selain dari cerita-cerita yang mereka dengar di media sosial dan dari beberapa teman yang pernah datang ke desa itu. Namun, mereka merasa itu adalah sebuah petualangan yang harus dijalani. Dimas adalah orang yang lebih terbuka terhadap ide-ide baru. Ayo, kita naik saja. Pasti seru, katanya, meskipun sedikit gugup. Andri yang lebih berani hanya tertawa dan menyetujui ajakan itu. Ia tidak mengira akan ada bahaya yang mengintai mereka, dan ia berpikir bahwa legenda-legenda itu hanyalah cerita belaka. Lagi pula, menurutnya, puncak Gunung Karang pasti tidak jauh berbeda dari gunung-gunung lain yang pernah ia daki. Malam itu, setelah mereka berbicara dengan beberapa warga desa yang mereka temui, mereka memutuskan untuk tetap mendaki. Warga desa terlihat sedikit cemas, tapi mereka hanya bisa mengingatkan sekali lagi dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Jangan bilang kami tidak memperingatkan kalian, kata seorang ibu tua, suara bergetar. Ada hal-hal yang lebih baik tidak kalian ketahui. Dengan semangat tinggi, Dimas dan Andri memulai pendakian. Suasana malam itu terasa sedikit berbeda dari pendakian mereka sebelumnya. Udara yang semula sejuk mulai terasa lebih berat, seakan-akan ada sesuatu yang menekan dari udara sekitar. Meskipun mereka berdua tidak mengatakannya, mereka mulai merasa sedikit tidak nyaman. Seiring berjalannya waktu, kabut tebal mulai turun dari lereng gunung, menyelimuti jalan setapak yang mereka lalui. Kamu merasa ini juga kan? Tanya Andri, menatap Dimas yang berjalan di depannya. Dimas mengangguk pelan, namun hanya tersenyum tipis. Ya, aneh juga rasanya, tapi kita terus saja kan? Andri hanya mengangguk, meskipun rasa cemas di dalam dirinya semakin membesar. Kabut semakin tebal, dan udara semakin menyesakkan. Suara angin yang semula terdengar begitu alami, kini berubah menjadi suara yang lebih menyeramkan, seperti bisikan yang datang dari dalam hutan. Seakan-akan, gunung itu sedang memperingatkan mereka, mengingatkan mereka untuk berhenti. Mereka terus berjalan meski suasana semakin mencekam. Pada titik tertentu, mereka sampai di sebuah tempat yang agak terbuka, di mana mereka bisa melihat ke bawah, melihat desa kecil yang kini terlihat sangat jauh. Namun, saat itulah mereka merasakan sesuatu yang lebih aneh lagi. Tanah yang mereka pijak terasa lebih lunak, dan bahkan langkah kaki mereka terdengar lebih berat. Dimas, aku rasa kita harus berhenti dulu, kata Andri. Nafasnya mulai terengah-engah. Tunggu, kita sudah hampir sampai kok. Cuma sedikit lagi, jawab Dimas, meskipun wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Namun, meskipun mereka hanya sedikit lagi menuju puncak, ada rasa lain yang menggelayuti mereka. Seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk mencapai tempat itu. Dan meskipun Andri berusaha untuk tetap tenang,
Ia merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Akhirnya, mereka sampai di tempat yang lebih tinggi. Tempat yang tampak lebih gelap dan lebih sunyi dari tempat sebelumnya. Tidak ada suara binatang atau serangga malam. Yang ada, hanya kesunyian yang menekan. Seolah-olah dunia ini sudah berhenti berjalan. Ada apa ini? Kok aneh banget ya? Ujar Andri menatap ke sekeliling. Mereka melihat ke atas, menuju puncak Gunung Karang. Dan di sana, di antara kabut tebal, tampak siluet sesuatu yang bergerak. Awalnya, mereka berpikir itu hanya kabut atau ilusi. Tapi semakin lama, semakin jelas bahwa itu adalah bentuk manusia. Sebuah sosok tinggi dengan pakaian putih yang hampir menyatu dengan kabut itu. Andri menatap Dimas dan matanya mulai melebar. Dimas, kamu lihat itu? Dimas juga melihat sosok itu. Siapa itu? Gumamnya, suaranya serak. Jantungnya berdegup kencang dan keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Sosok itu hanya berdiri di sana, tanpa bergerak, dengan wajah yang samar-samar terlihat di balik kabut. Wanita tua bergaun putih. Hanya itu yang mereka pikirkan, meskipun mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Tiba-tiba, sosok itu bergerak mundur, seolah-olah mengundang mereka untuk mengikuti. Andri menarik Dimas, hendak mundur, tapi sesuatu menghalangi langkah mereka. Seakan-akan tanah itu memegang mereka. Tali misterius yang tak kasat mata menarik mereka ke depan, membuat mereka berjalan lebih dekat dengan sosok tersebut. Mereka tidak bisa berhenti, seakan-akan kaki mereka tertancap kuat di tanah yang gelap. Sosok itu mengangkat tangannya, mengarah ke mereka, dan meskipun tidak ada suara yang terdengar, keduanya merasa seperti mendengar bisikan yang dalam dan menusuk. Kalian datang untukku, sudah waktunya. Dan di saat itu, semuanya terhenti. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, mengubah kabut menjadi badai kecil yang menggulung, menyelimuti mereka. Dunia terasa berputar, dan keduanya tidak bisa melihat apa-apa selain kabut tebal dan sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Setelah beberapa jam mendaki, Dimas dan Andri akhirnya sampai di puncak Gunung Karang. Puncak itu tampak sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah tempat yang seharusnya ramai dengan suara alam. Tidak ada suara binatang yang terdengar. Tidak ada angin yang berhembus. Semuanya diam, seperti gunung itu sedang menahan napasnya. Meskipun begitu, Dimas dan Andri tetap melanjutkan langkah mereka dengan penuh semangat, tidak menyadari bahwa malam ini mereka akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Mengapa aku merasa nggak enak? Tanya Dimas sambil menatap sekeliling. Suaranya terputus, seakan ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia merasa ada yang aneh dengan tempat ini, meskipun puncak Gunung Karang ini terlihat biasa saja, seperti puncak gunung lainnya yang pernah mereka daki. Pohon-pohon yang tumbuh di sana tampak besar dan tua, seakan sudah ada sejak zaman nenek moyang. Beberapa pohon bahkan memiliki batang yang membungkuk, seolah menanggung beban yang berat. Andri yang berjalan di sampingnya hanya diam, mencoba untuk tidak terlalu memikirkan apa yang ada di dalam benaknya. Mungkin cuma capek aja, Dim, jawabnya, berusaha menenangkan temannya. Namun, saat mereka melangkah lebih jauh, perasaan aneh yang sempat dirasakan, Dimas mulai menyebar ke dalam dirinya juga. Tidak ada angin, tidak ada suara, hanya keheningan yang mencekam. Saat mereka mulai mendirikan tenda, suasana mulai terasa semakin berat. Mereka sudah terlalu lelah untuk peduli dengan perasaan aneh yang menghantui mereka. Jadi, mereka terus melanjutkan persiapan dengan harapan dapat beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan turun besok pagi. Namun, saat mereka menghadap ke arah pepohonan yang lebih gelap, mereka melihat sesuatu yang mencolok dari kejauhan. Di antara pepohonan yang lebat, terlihat siluet seorang wanita bergaun putih berdiri tegak, menghadap ke arah mereka. Sosok itu tampak sangat jelas, meskipun kabut yang semakin tebal. Andri yang melihat itu pertama kali mengernyitkan dahi. Itu siapa? Bisiknya pelan. Dimas juga mengikuti arah pandangan Andri.
Di sana, sosok itu tetap berdiri diam, matanya seperti menatap tajam ke arah mereka, tidak bergerak sedikit pun. Wanita itu tampak seperti bayangan yang terbuat dari kabut, tubuhnya samar, tetapi jelas terlihat mengenakan gaun putih panjang yang berkibar perlahan meskipun tidak ada angin yang berhembus. Andri yang awalnya tidak percaya dengan cerita-cerita yang beredar di desa, mulai merasakan getaran takut yang perlahan naik dalam dirinya. Mungkin itu hanya bayangan, atau orang yang naik lebih dulu, kali. Jawabnya, mencoba menenangkan diri, meskipun dalam hatinya mulai ada rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Dimas masih menatap sosok itu, namun ia mencoba untuk berpikir logis. Ya, mungkin itu cuma pendaki lain, ujarnya, meskipun ada kegelisahan yang jelas terlihat di wajahnya. Namun, semakin lama, siluet itu tidak bergerak sedikit pun. Itu yang membuat Dimas merasa semakin aneh. Dalam keadaan seperti ini, biasanya mereka bisa melihat tanda-tanda kehidupan lainnya, seperti suara atau gerakan kecil. Tapi tidak ada apa-apa. Semuanya terhenti begitu saja. Hanya sosok wanita bergaun putih itu yang tetap berdiri diam di sana. Tiba-tiba, sosok itu menghilang, seakan ditelan oleh kabut yang semakin tebal. Dalam hitungan detik, sosok itu menghilang, begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Dimas dan Andri saling menatap, saling bertanya-tanya apakah mereka berdua baru saja membayangkan sesuatu yang aneh. Sudah, jangan pikirkan, ayo tidur, ujar Dimas berusaha mengalihkan perhatian. Meski suaranya terdengar tegas, sebenarnya ia juga tidak bisa menepis rasa takut yang mulai menjalar di tubuhnya. Dimas mencoba untuk mengingatkan diri bahwa mereka hanya lelah dan terlalu banyak berimajinasi. Andri hanya mengangguk pelan, walau ia merasa masih belum nyaman dengan apa yang baru saja mereka lihat. Namun, malam itu mereka tidak bisa tidur. Setiap kali Dimas atau Andri berusaha untuk terlelap, ada suara langkah kaki yang terdengar di sekitar tenda mereka, seperti ada yang berjalan perlahan-lahan mengelilingi tenda. Langkah itu terdengar jelas meskipun tidak ada hembusan angin, seakan ada yang mengintai mereka dari luar. Dimas sempat membuka sedikit resleting tenda untuk memastikan apakah suara itu datang dari luar. Namun saat ia menatap keluar, hanya ada kabut tebal yang menyelimuti puncak gunung. Tidak ada yang tampak, tidak ada suara, hanya keheningan yang semakin terasa mencekam. Ia menutup kembali resleting tenda dengan cepat dan berusaha untuk tidak panik. "Kenapa kamu nggak tidur?" tanya Andri, yang tampak terjaga di sampingnya. "Juga mau tidur, cuman nggak bisa," jawab Dimas, suara pelan dan cemas. "Kamu juga dengar itu kan?" Andri mengangguk pelan, tetapi tidak berkata apa-apa. Semua yang ada di pikiran mereka hanyalah suara langkah kaki yang seakan terus mengintai mereka. Seolah ada sesuatu yang tidak terlihat, namun ada di sekitar mereka. Mereka berdua terdiam dalam kegelapan, hanya mendengarkan suara kabut yang bergerak pelan dan langkah kaki yang semakin dekat. Selama beberapa waktu, keduanya hanya terdiam, saling menunggu dan berharap agar mereka bisa tidur. Tetapi entah mengapa, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengusir rasa takut yang semakin menguasai. Saat jam mulai menunjukkan pukul 2 pagi, suara langkah kaki itu tiba-tiba berhenti. Keheningan kembali merayap, tetapi kali ini rasa takut yang lebih besar menggelayuti mereka. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya kesunyian yang menekan. Kedua, sahabat itu tidak bisa lagi menahan rasa takut mereka. Mereka saling berpandangan, dan perlahan-lahan Dimas membuka sedikit resleting tenda sekali lagi, hanya untuk melihat sekeliling. Tapi kali ini, tidak ada apa-apa. Tidak ada kabut, tidak ada sosok wanita bergaun putih, dan yang ada hanya gelapnya malam yang menelan segalanya. Namun, meskipun tidak ada yang tampak, mereka merasakan seolah ada yang mengawasi mereka dari luar tenda. Suasana semakin mencekam, dan mereka berdua tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang tidak akan pernah mereka lupakan. Oke, teman-teman. Sekian untuk kisah kali ini di episode pertama. Wanita tua bergaun putih di puncak gunung. Nantikan episode selanjutnya di channel Kenny. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Kenny.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.